Hai teman-teman, kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Cirebon. Simak baik-baik ya. Kerajaan Cirebon berlokasi di pantai utara yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Panjajaran. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1430 Masehi dengan nama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-alang. Ia kemudian memeluk agama Islam dan berguru pada Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo. Menurut Sulendaningrat yang berdasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Aja pada naskah Carita Purwakata Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai yang diberi nama Caruban. Bahasanya Sunda adalah campuran. Lalu sumber kerajaan. Sejarah kerajaan Cirebon bersumber pada Babat Tanah Sunda dan Aja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Masa pemerintahan kerajaan Cirebon menempuh masa kejayaan di bawah pemimpinan Sunan Gunung Jati pada 1479 sampai 1956. Cirebon sangat maju dalam agama, politik, dan perdagangan. Terdapat sejumlah alasan yang membuat kerajaan Cirebon mengalami masa keemasan pada saat dipimpin Sunan Gunung Jati. Yang pertama, berhasil membuat Cirebon merdeka dari kerajaan Sunda Pajajaran. Yang kedua, berhasil melebarkan kekuasaan hingga separuh Jawa Barat dan Banten. Yang keempat, membangun infrastruktur pelabuhan, keraton, jalan, dan masjid. Yang kelima, membuat pasukan keamanan. Setelah Gunung Jati meninggal dunia, kerajaan Cirebon perlahan mengalami masa surut sehingga runtuh. Lalu yang selanjutnya dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang dan mata pencarian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Atas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai, air, dan rebon udang. Rebon yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Lalu, selain Sunan Gunung Jati, terdapat sejumlah sultan atau raja yang berkuasa di kerajaan Cirebon. Berikut raja di kerajaan Cirebon. 1. Sunan Gunung Jati 1470. Lalu, selain Sunan Gunung Jati, terdapat sejumlah sultan atau raja yang berkuasa di kerajaan Cirebon. Berikut raja di kerajaan Cirebon. Yang pertama, Sunan Gunung Jati tahun 1479 sampai 1586. Yang kedua, Fatahillah tahun 1000. Kedua, Fatahillah tahun 1568 sampai 1570. Yang ketiga, Pangeran Mas atau Penambahan Ratu. Yang keempat, Pangeran Resmi atau Penambahan Ratu. Akhir kerajaan. Setelah menambah ratu, dua meninggal dunia pada 1677, terjadi kekosongan di kerajaan Cirebon. Kesultanan ini dapat berjalan dengan baik hingga perpecahan kembali terjadi pada 1807 pada masa kolonial, yakni sekitar 1906 sampai 1926. Peninggalan kerajaan Cirebon meninggalkan bukti peninggalan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Berikut jejak peninggalan kerajaan Cirebon. 1. Bangunan Keraton Kasepuhan di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. 2. Bangunan
Bangunan Keraton Kanoman di Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. 3. Bangunan Keraton Kacirebon. 4. Makam Sunan Gunung Jati. Teman-teman, ini ada beberapa gambar-gambar yang berhubungan tentang Kerajaan Cirebon. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot.